asesor kemudian bertanya, emang Bapak tidak pernah istirahat? Ibaratnya begitu, saya mendengar seperti itu. Sehingga kok sampai ngajar, bimbing, dan seterusnya. Sehingga kalau orientasinya seandainya ya, nilai lebih itu dan tanda petik yang lebih-lebih itu memang bisa dimasukkan beban lebih, kan memang kecenderungan kita kan kepingin lebih. Manusia kan kepingin, termasuk dosen itu, ya semakin tinggi jabatan fungsionalnya kalau perlu kepingin lebih kan gitu ya, supaya entah apakah supaya sangat hebat gitu. Nah, tapi di satu sisi kan kalau ada pertanyaan asesor saya bertanya seperti itu, jadi apakah logika saya yang belum nyambung gitu ya? Satu sisi di sister itu BKD itu kalau ada lebih bisa masukkan beban lebih, padahal kalau misalnya dihitung-hitung lebihnya itu lebih banyak. Ya, misalnya lebih banyak itu dalam artian yang ngajar katakanlah di S1, yang ngajar di program ini, yang ngajar di magister, yang ngajar di apa doktor. Nah, kecenderungan manusia sebagai dosen pun cenderung inginnya kalau perlu saya ngajar S1, yang ngajar ini ngajar semua. Itu apa ya, ada yang kontradiksi atau berpikir saya masih kontradiksi gitu Bapak. Mohon informasi. Kalau memang boleh beban lebih ya oke, beban lebih. Tapi tentu pertanyaan asesor itu menurut saya mengapa gitu perlu bertanya gitu kalau ternyata di sister saja kalau lebih-lebih bisa masuk beban lebih gitu. Padahal secara hitungan jam dan seterusnya bisa jadi sebenarnya kita itu ya cukup berlebihan. Gitu. Itu guyonannya gitu. Mohon pencerahan aja Pak dosen awam ini. Monggo. Oke, jadi begini, ini terkait dengan load dosen, itu pasti ada kebijakan dari Kaprodi. Kalau Kaprodi apa yang beri 100 itu dari Kaprodi yang nggak benar. Kan pasti ada kewajaran, gitu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, beban lebih di mana? Di sister PDDT itu, di sister apa? Yang meristek itu kan dalam rangka untuk mengakomodasi ketika Anda mau kenaikan jabatan fungsional itu Ah, untuk siap. mengerti Oke. itu Anda apa kinerjanya tinggi. Ya. Nah, yang ketiga, sistem itu mengakomodasi itu. Ya. Jadi Iya. untuk memberi penghargaan bagi mereka yang melebihi dari itu, sehingga dikasih beban lebih supaya load-nya itu antara 12 sampai 16. Gitu. Nah, sekarang yang pertanyaan terkait dengan asesor, pertanyaan dari asesor seperti itu nggak akan ada lagi, Pak. Itu perusahaan dari Oh, penerbit. siap. Siap. Itu EBMB, Pak. Nah, ekuivalensi wajib pengajar dosen ya dulu. Jadi sekarang nggak ada lagi, Pak. Oh, siap. Siap. Jadi nanti Samsung nanya itu nggak ada, Pak. Oh, iya, siap. Siap. Ya, itu ya jawabannya ya. Nah, jadi Betul nun. kalau Kaprodinya sampai membebani dosen yang 100, yang salah Kaprodinya itu. Oke. Yang wajar aja. Ya. Iya, siap. Lanjut. Ya. Apa, Mas? Ya. Ini DTT nggak ada pasti ya, aman. Dosen nggak tetap kan nggak ada tuh. Atau praktisi ada tuh. Kalaupun ada kan nggak sampai 40%. Ya, ayo. Tidak, tidak. Iya. Lanjut. Ngisi yang praktik itu, Pak. Ah, iya boleh. Terus. Nah, ini rekognisi. Nah, rekognisi itu yang di sini aja nih. Jangan sebagai pejabat-pejabat itu nggak masuk. Rekognisi itu isinya adalah menjadi visiting lecturer atau visiting scholar. Jadi kita diundang ke Malaysia sana, ya di Gasol Tamu di sana 6 bulan misalnya, nah itu masuk di rekognisi. Yang kedua menjadi keynote speaker atau invited, invited diundang ya. Jadi kalau ada conference di mana Anda diundang, nah itu namanya rekognisi. Tapi kalau ada conference di Semarang misalnya besok, tapi ada daftar sebagai pembicara itu bukan rekognisi. Tahu ya? Recognize itu dikenal. Jadi kalau Anda masih daftar, Anda belum dikenal. Tapi kalau udah diundang itu namanya recognize. Tiga, menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal teragregasi. Terus menjadi, nah, kalau banyak di PDN ini kan menjadi staf ahli narasumber itu banyak. Nah, itu aja mas. Satu orang bisa banyak, ya itu bukan dosennya. Rekognisi. Dan yang terakhir mendapat penghargaan atas prestasi mungkin ya apa ya 45 tahun kesetiaan kayak gitu. Nah, itu aja di luar ini jadi pejabat apa, menjadi ketua apa enggak itu. 5 hal ini aja. Kita lihat teman dulu. Lanjut. Pak Rando, Monggo. nyun sewu Pak Rando.
Ya, jadi Pak Ranto, saya mau menegaskan aja itu yang tadi misalnya itu kan Adipsi ada acara di Semarang ya kalau nggak salah ya. Hmm. Terus kalau kita daftar jadi speaker di sana berarti nggak masuk itu. Enggak, itu kalau yang adopsi yang di apa di inisiasi Bu hari ini tampaknya untuk mengakomodasi itu, Pak. Jadi ada daftar rekognisi itu, kan. Itu salah Lah satunya ya itu. itu gimana? Ya ora apa-apa nek Gimana itu Pak Ranto? Pripun Nyun Sewu gimana? Apa Mas? Jadi nggak masuk rekognisi ya? Terus aku dianggap nganu kuwi, dianggap ada diundang oleh KCV to, Mas. Iya. Yo masuk nek kira wis berapa memang itu agenda dari KCV itu menambah teman-teman dari IP itu ada rekognisi itu sebenarnya agendanya itu. Nah dilihat dari itu sebenarnya ya ora, tapi kan ini diakomodasi supaya jadi rekognisi. Ya, ada di dosen tamu ini jadi rekognisi lah. Oh iya ya siap siap Bapak siap. Terus maunya kita jadi pembicara di Ikonpo itu juga rekognisi nggak Bapak? Kalau kita daftar Ikon misalnya kayak kemarin itu. ikon itu ada diundang bukan? Atau ada daftar? Daftar sebagai Oh, itu kan daftar. Oh, daftar enggak? pembicara. Enggak. Kalau Anda diundang sebagai keynote speaker-nya, nah itu Mas Beda sebagai rekognisi. Tapi kalau di Oh Konfo, walaupun saya best paper gitu nggak bisa ya teman ya? nah, oh, best paper juara Pak, bukan di sini Pak letaknya. Oh Juara geng siap siap siap. prestasi akademik. Kalau izin Pak Rat, kalau yang itu saya 2 tahun lalu sama Pak Megan misalnya jadi exchange lecture bisa nggak Pak? Boleh Pak, masuk itu. Jadi itu berarti kan masuk di tadi kan dosen tamu itu kan, boleh. Oh enggak. Non saya. Ya baik kalau begitu itu aja berarti ya exchange lecture segala macam itu. Tapi kalau exchange lecture-nya di dalam negeri boleh Pak? Misalnya Boleh. Ada undangan boleh itu, ya? ada undangan itu, undangan surat tugas sama sertifikat biasanya itu kan. Ya. Oke Pak, matur nuwun Pak. Kalau diundang sebagai penguji S3 di perguruan tinggi lain. Boten enggak. Enggak ya. Itu syarat profesor itu tadi. Ya. Oh iya baik kalau gitu. Kalau reviewer jurnal terakreditasi Scopus Q1 Masuk. Review masuk. Ya. Baik, terima kasih Pak Anji. Sama banyak itu Pak Almarif rekognisinya banyak banget tuh Pak Almarif itu. Udah pol-polan kalau itu. Nah, iya. 54 Mas. Apa ini? Nah, ini pengabdian. Ini berapa sebenarnya? Kalau ada internasional 1, bisa aman. Tapi kalau nggak ada, minimal sama dengan jumlah dosen DPRPS. Kalau DPRPS-nya 20, maka yang nasional ini dalam negeri harus 20. Kurang dari itu nilainya 0. 1 pun nggak dapat. Ya. Kalau di sini ini harus berapa kali? Yang ini harus 3 kali kalau nggak salah ya. Jadi untuk nasional minimal 1 Pak ya? Enggak ya, ada 1 aja nilainya sudah langsung aman. Sama. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada ya harus sejumlah kan, yang nasional harus sejumlah DPRPS. Kalau nasionalnya nggak ada, ini harus 2 kalinya DPRPS. Kalau DPRPS-nya tadi 12, harus ada 12 nasional, ya harus ada 24 yang lokal. Nah, ini kemarin ada yang sampai nilainya 0, makanya nggak terakreditasi kalau 0-nya. Ini sama pengabdian, ini pengabdian ya, penelitian. Yang ini tadi di atas ya, enggak, lanjut. Publikasi, nah ini 75% ya, terindeks tadi. Ini syarat khusus ini. Ini syarat unggul Pak ya? Syarat unggul ini. Nah nanti diisi yang nasional maupun yang internasional. Tapi nanti asesor akan melihat yang internasionalnya itu untuk menilai. Minimal berapa tadi? 75% dari dosen. Kalau 20 orang berarti harus 15. Penulis kedua nggak apa-apa. Tidak harus penulis pertama. Syarat unggul gitu lah. Ini tulis di syarat unggul. Harus terpenuhi.
Lanjut. Nah, jadi yang di sini, jurnal internasional adalah jurnal yang memiliki indeksasi pada database internasional. Jadi nggak harus fokus. Copernicus atau nanti kan dilihat dari jurnalnya nanti kelihatan bagian apa. Tapi yang nasional juga dimasukkan, tapi nggak ngaruh gitu. Sehingga ngaruh besar itu ya internasionalnya. Lanjut. Ini terapan ya. Tapi dokter terapan juga nih. Bapak akademik. akademik terapan. Masalah. Tapi magisternya terapan. Oh, yang itu terapan di sini berarti ya. Iya. Di sini yang produk jasa. 57. DPRPS yang anggota ini lagi dari syarat unggul yang 4-nya. Anggota asosiasi MIPI, adiksi, ya. Tapi jangan agia, jadi yang diakui. Tapi ini juga syarat unggul. Ya, 57 syarat unggul. Harus berapa tadi? 50% ya? Di atas. Nah, itu juga saya buka di daftar-daftar ini. Ya, Daya 58, kualifikasi tendik. Mas gampang kalau ini, udah pada sama dengan PNBP. Ya. Terus 59, uraikan pengembangan dosen gampang, model sama dengan PNBP. Tapi suruh nulisin di sini data dosen yang studi lanjut atau yang ada. Kalau udah dokter semua ya enggak. Terus 60, sarpras, sarpras gampang lah yang langsung. Ini udah nggak usah dibahas ya sarpras ya 60 ya. 61, lab. Nah ini lab ini silahkan dipikirkan syarat unggul yang terakhir. Laboratorium merupakan suatu tempat atau lingkungan atau situasi yang memungkinkan mahasiswa dosen mengamati dan menganalisis interaksi sosial, struktur sosial, dan dinamika sosial sebagaimana jadi yang lebih amannya kalau kita punya induknya dulu. Masalah di luar ada kita jejaring itu kan menguntungkan ya. Tapi kalau dia dari fisiknya, maksudnya apa? Masing-masing asesor itu berbeda penafsiran. ya. Gitu. Jadi kita amankan dulu. Fisiknya harus ada dulu. Wah, aku terus begitu. Nanti kalau nggak ini semua bisa, wah, kan nggak percaya. Lebih baik kita. Terus 62. Pembelajaran lab, penjelasan ini sudah ya. Teruskan jenis pembelajaran, jurnal dan seterusnya. Gampang ini. Sama dengan PNBP. Terus 63. Nah, duit tidak masalah kan? Nggak masalah. Aman. Ada datanya. Nah, pastilah kalau PDN sama. Nah, terus 64. Dana penelitian, dana PKM, investasi nggak masalah tuh. Pak. Oke. Itu terkait apa namanya penelitian tadi saya terlewat. Terkait penelitian. Apakah harus mata-mata yang penelitian itu dengan dukungan pembiayaan dari prodi yang bersangkutan, ataukah juga ya dan atau termasuk juga dukungan pembiayaan atau pendanaan dari misalnya dari institut ya atau dari universitas misalnya, kebetulan ada lembaga penelitian yang ada di institut atau universitas. Nyun sewu. Nah, ini. Jadi terkait dengan dana penelitian itu bisa bersumber dari 3. 1, sumber dana luar negeri. Jadi kalau Bapak ada mitra dengan luar negeri, kerjasama penelitiannya bareng, nah itu nilainya bagus itu, kan? Sumber dana luar negeri. Yang kedua, sumber daya nasional. Nasional itu bisa dari Diknas, bisa dari Pemda ya, dan dari instansi lain. Itu namanya dari sumber dana nasional. Itu nilainya sedikit di bawah internasional. Dan yang paling rendah itu adalah dari institusi dan mandiri. Jadi dari PDN nggak ada penelitian mandiri, dia sendiri itu masuk di mandiri dan institusi.